lain, prioritas yang lain. Jadi saya mohon share paparan atau slide dari Pak Wali Kota ya, Pak Wali Kota kita, Pak Hendy Septa. Jadi di sini inilah dia merupakan program wali kota yang bekerja sama dengan kampus ya, di percepatan pengembangan wilayah melalui pembangunan kampung akrilik di Kota Padang. Jadi ini disampaikan pada November yang lalu, dan program ini sebenarnya sudah jalan sejak tahun lalu sebenarnya. Kita juga sudah mulai survei di tahun lalu ya. Jadi ini tujuannya, nggak usah kita inikan, agak ribet. Ini juga kita lanjut saja. Nah ini kampung tematik ada 11 ya, yang direncanakan oleh wali kota. Ada kampung wisata alam Bukit Nobita, ini dipercayakan atau dibagi, diambil oleh kawan-kawan MIPA kalau nggak salah. Ini ada kampung wisata Bukit Matoa ini kalau nggak salah FIB, kemudian ekoenzim ini saya lupa pertanian kalau nggak salah. Kampung lain ini peternakan, kampung akrilik kita, kampung wisata sejarah FIB, ini FIB, ini Matoa ini apa ya Pak saya? Kemudian kampung nelayan bestari, kemudian kampung adat, kemudian kampung manggis, kemudian kampung daur ulang, dan kampung ikan hias nih fakultas teknik. Jadi dibagi rata ke 15 fakultas, kecuali memang fakultas-fakultas yang memang tidak ada MBKM atau tidak ada ya MBKM seperti fakultas kesehatan ya. Maka kedokteran nggak ada, kemudian kesehatan masyarakat nggak ada, dan juga keperawatan juga tidak ada. Dibagi, dan waktu itu diminta memilih waktu itu para wakil dekan, dan akhirnya saya pilih kampung aklirik. Nah itu ininya. Jadi dia merupakan program wali kota, bukan kita yang inisiasi, bukan kita yang mencoba mengajukan proposal ke UNAN, tidak. Dia program wali kota yang kerjasama dengan UNAN kemudian membreakdown menjadi ditawarkan kepada seluruh fakultas, dan kita ambil yang kampung aklirik. Jadi kampung aklirik ini tujuannya ini meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan potensi lokal, kemudian peningkatan pemukiman, lingkungan pemukiman masyarakat, kemudian meningkatkan kearifan lokal mengelola potensi, dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tentu saja kita bukan menjadi tiba-tiba menjadi Pemda baru ya, atau menjadi camat baru di situ, bukan. Tapi minimal kita bisa membantu mempercepat ya. Ketika ada infrastruktur atau suprastruktur, kita bisa membantu membuatkan proposal, kita bisa membantu melakukan suatu uji kelayakan atau uji kebutuhan dan seterusnya. Nah, jadi kampung akrilik ini memang juga bisa ditawarkan untuk dosen ya, untuk melakukan pengabdian bahkan penelitian. Nah, seperti ini ya tujuannya. Jadi bukan berarti wah nanti kalau kita bakalan bangun jalan, bakalan kita bangun pemukiman, atau bahkan membuka akses ke sana kemari, itu nggak seperti itu. Ya tetap kalau itu tetap Pemda yang menjadi core ininya, kita hanya membantu mengupayakan dari sisi keilmuan kita. Nah itu. Nah tujuannya ini ya, menurut angka kemiskinan, perbaikan lingkungan pemukiman, peningkatan partisipasi pemberdayaan masyarakat intinya, kemudian potensi lokal yang mungkin bisa diberdayakan, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian bisa menjadi role model untuk kampung lainnya, kemudian menggugah investor dari BUMN maupun BUMD, dan menambah tujuan destinasi wisata. Terus kampung akrilik ini dia sudah menjadi tujuan destinasi wisata di Kota Padang. Jadi sering tamu-tamu dari Kota Padang itu dibawa ke kampung akrilik ini. Cuman sayang terakhir sampai kemarin kita Pak Rian, saya, dan ada beberapa dosen lain ketika kunjungan ke sana, memang sayangnya tidak berjalan lagi kampung akrilik ini, dan ini yang mungkin menjadi tantangan kita. Ini hasil yang diharapkan ya, terbentuknya kepribadian masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, tercapai kesejahteraan masyarakat, kemudian terciptanya kualitas lingkungan pemukiman yang lebih baik dan tertata, dengan terwujudnya jalan lingkungan, saluran air, sanitasi, dan sebagainya. Ini 11 kampung tematik ini kampung Matoa, kita lanjut saja yang bagian kita saja. Ini ekoenzim ya, pengelolaan ini, sampah, kemudian ini nelayan eko puke, ini
bagaimana cara memberdayakan, memaksimalkan kampung nelayan di sini. Rupanya ini pun juga muncul masalah baru karena ternyata kerukunan masyarakat sini pun juga bermasalah. Ini laporan dari media satunya. Kemudian ini di kita Kampung Aklirik, ya. Jadi ada pelaku usaha sebanyak 15 orang, meskipun yang ada di sini belakangan ketika kita kunjungan lapangan agak berbeda, ya. Kerajiannya unik dan spesifik, punya nilai jual ekonomi dalam proses pembangunan gapura. Nah, sampai sekarang gapuranya belum jadi, tapi kemarin sudah ada tuh. Waktu kita kunjungan sudah ada. Ya. Belum ada kelembagaan pelaku usaha kerajinan, kemudian jalur lingkungan masih sempit. Ini kemarin kita ke sana sudah ada, sudah oke, sudah dibuka akses, dan sedang dalam taraf pembangunan. Kampung Aklirik ini terletak di belakang Transmart, ya. Dan kita tahu belakang Transmart itu komplek-komplek besar, rumah-rumah besar, dan ada satu agak sedikit serong ke menjorok ke kanan, ya, dari Transmart itu sebuah kampung yang ya sederhana, ya, di Kota Padang, di Kampung Aklirik. Kemudian sanitasi juga belum memadai, dan juga nanti akan kita tambahkan beberapa hal yang kita temukan di lapangan. Ini contoh beberapa kerajinan, ya, kerajinan yang dibuat dari Kampung Aklirik ini. Jadi yang dibutuhkan ini versi wali kota, ya, sama penyusunan buku profil, buku video, kemudian studi kajian potensi ekonomi kerajinan aklirik. Jadi mungkin ini kalau untuk KKN bisa juga kita libatkan mahasiswa ekonomi, ya, karena KKN tematik itu dalam aturan kita dia ada yang paling besar nilai bagian A, yaitu bagaimana mahasiswa melakukan KKN sesuai dengan core-nya, sesuai dengan kompetensi bidangnya. Jadi kalau yang bidang sistem informasi, ya dia membuat bagaimana sistem informasi, kalau yang bidang teknik komputer bagaimana dia membuat perangkat-perangkat hardware yang bisa membantu mengoptimalkan usaha yang ada di masyarakat. Kemudian pelatihan kerajinan aklirik, kemudian menyediakan internet atau wifi gratis, mungkin model hotspot segala macam, ya. Kemudian pembinaan pemasaran produk berbasis online. Nah, ini juga kemarin dari hasil kunjungan kita, juga digital marketing itu suatu hal yang sangat diperlukan di sana. Kemudian pembentukan kelembagaan masyarakat akrilik. Nah, ini juga masih belum, ya. Karena waktu kunjungan kita pertama, waktu itu ada Pak Husnil juga, sempat kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu pelaku usaha, dia mengatakan bahwa penjualan itu mereka lakukan sendiri-sendiri. Jadi di rumah itu mereka jual produk sendiri, kemudian jual sendiri. Efeknya apa? Efeknya tidak ada keseragaman harga, gitu. Jadi boleh jadi harga yang ini di rumah ini harganya katakanlah 15.000, di sana bisa 10.000. Jadi tidak ada keseragaman harga dan tidak ada keseragaman quality produknya, gitu. Yang mensortir ini layak atau tidak itu nggak ada, gitu. Kalau kayak barang impor itu kan istilahnya kan ada yang ini nggak bisa diimpor nih ini. Nah, atau quality control di perusahaan itu biasanya ini nggak layak jual segala macam. Nah, dia nggak ada. Termasuk juga adalah update dari model-model. Kemarin juga di mobil saya ngobrol dengan Pak Rian, tempat kita beli beberapa produknya, ya nampak produknya itu masih sangat ketinggalan lah, tidak ada, kurang sentuhan seninya, gitu, ya. Kemudian pelebaran jalan dan luas riol Kampung Aklirik. Tentu saja ini tidak bisa kita lakukan, ya, tapi sekarang sedang dikerjakan bagaimana membuka jalan dari belakang Transmart itu ke Kampung Aklirik. Sedang dibangun, waktu kita sana juga sedang dibangun. Kemudian perbaikan sanitasi buangan Kampung Aklirik, ini mungkin bisa juga kita libatkan KKN dengan kawan-kawan lingkungan, ya. Bagaimana sanitasi, entah itu sampah, entah air bersih, itu bisa lebih efektif. Bisa kalau memang tidak memungkinkan karena terlalu besar, kita bisa usulkan kajian analisa lingkungannya, kemudian nanti untuk diajukan proposal, untuk diajukan ke Pemda. Nah, seperti itu ininya. Jadi jangan dibayangkan kita tiba-tiba menjadi Pemda baru, punya dana banyak, segala macam, bukan itu. Ini tapi kita membantu dari sisi sainsnya. Kemudian pembangunan pedestrian, ya. Pedestrian ini pejalan kaki, ya, pembangunan jalur pejalan kaki di Kampung Aklirik. Kemudian pedestrian lingkungan di Kampung Aklirik.
Nah, kira-kira itu sekilas tentang program yang dibuat oleh wali kota. Nah, sekarang saya akan coba juga menjelaskan tentang bagaimana program yang kita buat ya di FTI. Jadi FTI itu kebagian kampung akrilik dan kita sudah mengajukan usulan kepada UNAN. Jadi kampung akrilik ini nantinya bisa digunakan atau tematik lah. Kampung tematik ini bisa digunakan untuk 5 kegiatan kalau memungkinkan sekaligus ya. Pertama adalah KKN ya. KKN-nya bisa KKN tematik ya, KKN tematik, di mana mahasiswa KKN di situ selama 40 hari, sebagaimana KKN yang lainnya, dan karena di Kota Padang, maka mahasiswa tidak perlu menginap di situ, tidak perlu mondok di situ, tapi setiap hari saja datang, nanti ada absennya, kemudian jelas ada logbook kegiatan dia per hari, terrekap gitu. Kemudian yang kedua adalah tadi dijelaskan oleh Pak Rian, itu MBKM, ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang ini bisa setara dengan 20 SKS. Hanya saja memang ketika ditawarkan MBKM ini, ditawarkan ke WD1 nggak bisa jawab, gitu. Karena MBKM ini kaitannya dengan kurikulum. Dan yang tahu kurikulum dan CPL, capaian pembelajaran lulusan itu adalah departemen, ya, departemen atau jurusan. Yang punya kurikulum itulah departemen, maka kita nggak berani jawab waktu itu. Maka saya bilang waktu itu kita ajak saja kajur di situ, kemudian lihat apakah memang bisa dengan kondisi kampung akrilik yang seperti ini diterapkan program MBKM. Kalau enggak juga nggak apa-apa, karena dipaksakan pun sementara nggak tercapai capaian pembelajaran kita, ya juga percuma gitu. Ya bukan percuma, artinya ya dari kitanya juga jadi nggak tercapai sasaran. Jadi itu yang kedua, MPKM. Yang ketiga adalah bisa untuk pengabdian ya, pengabdian masyarakat bagi dosen. Yang keempat bisa untuk tugas akhir bagi mahasiswa. Tentu saja untuk yang tugas akhir inilah tergantung dari dosen pembimbingnya setuju atau tidak. Mana tahu nanti ada data-data, oh ternyata ini bisa nih buat sistem informasi yang seperti ini menarik untuk kasus ini. Biasanya tugas akhir kayak gini misalnya pembangunan sistem informasi ini studi kasus kampung akrilik di Kota Padang misalnya gitu. Yang ini juga seperti itu misalnya. Pembangunan misalnya listrik atau pembangunan mesin pemotong akrilik otomatis berbasis ini IoT misalnya di kampung akrilik di Kota Padang. Bisa seperti itu. Tapi yang mengatakan bisa atau tidak bukan mahasiswa, tetapi adalah pembimbing. Kalau dari pembimbing mengatakan oh ya bisa, lanjut ya sudah bisa jadi tugas akhir di situ. Dan mahasiswa masyarakat sangat senang kalau seandainya kita bisa melakukan apapun di sana ya, selama itu untuk memajukan kampung mereka. Dengan kegiatan ini dan berharap banyak sama kita. Kemarin juga ketika kita temu, sebenarnya niatnya cuma survei kunjungan biasa. Kemarin itu kami berenam udah berangkat dari sini. Ternyata di luar dugaan di sana masyarakat sudah dikumpulkan masyarakatnya oleh Bu Dasliar, itu ketua RT, ketua RW-nya dikumpulkan. Jadi kayak temu masyarakat kemarin. Dan kemarin juga Pak Camatnya nggak datang, tapi dia mohon maaf, tapi dia siapkan Bu Yuli itu sekjamnya, dan dia menyambut kita luar biasa. Dia bahkan dia ikut juga mengantarkan kita, menyambut kita di sana sebagai tuan rumah yang baik. Jadi sangat antusias kalau kita lihat dari Pemko ya, dari pemerintah kecamatan maupun kelurahan. Nah, jadi tinggal nanti kembali kepada kita. Nah, jadi itu ya tugas akhir. Yang terakhir adalah penelitian dosen. Ya, mana tahu kalau dosen ada yang bisa dijadikan sebagai penelitian di situ, objek penelitian itu juga sangat mungkin bisa dilakukan. Apalagi kalau penelitian itu melibatkan mahasiswa. Nah, kampung akrilik yang menjadi topik atau kita, target kita ternyata juga dikenal sebagai kampung KB. Bahkan sebelum kampung KB itu, kampung akrilik itu dikenal, mereka sudah dikenal kampung itu sebagai kampung KB, kampung percontohan KB. Hanya saja KB ini rupanya tidak melulu diartikan sebagai keluarga berencana. Apa singkatan waktu itu ya, lupa saya. Tapi bagaimana masyarakat itu bisa berdaya gitu. Ekonominya bisa mandiri, kemudian taraf hidup
mereka bisa meningkat dan seterusnya. Jadi ada semacam apa ya, semacam role model ya, desa yang maju, desa yang modern. Kampung KB itu diperluas seperti itu. Jadi ini beberapa saja ini proposal yang saya ajukan ke UNAN untuk kita ini contoh kunjungan kita pada saat bulan Desember yang lalu. Ada Pak Husnil, kemudian ada Pak Jeffril, ada Pak Dodon waktu itu hadir, kemudian ada Pak Rizky, kemudian ada Pak siapa ini? Pak Budi. Ya, Pak Budi ada juga. Di sini juga lagi ada Pak Budi, kemudian di sini ada Pak siapa nih? Adi maksudnya. Dan ini enggak, ini orang ya Pak Adi dan seterusnya. Nah, ini adalah kunjungan lapangan kita, ini contoh di rumah Bu Wet ya, rumah produksinya, dan galeri mereka tuh masih seperti ini, jadi masih etalase-etalase, dan mereka merencanakan membuat satu galeri sendiri, sehingga itu menjadi ikon, jadi tamu-tamu dibawa ke sana dan bisa ditampilkan, dipajang produk-produk mereka, sehingga memang menjadi destinasi wisata gitu, kita harapkan. Ini lokasinya ya, lokasinya di sini, jadi di belakang Transmart, ini Masjid Raya Sumbar, ini di sini lokasinya. Kemudian program mungkin ya. Ini beberapa program yang kita tawarkan sebenarnya, tapi ini bisa ini ya. Kemudian melakukan tambahan bahan baku, pelatihan. Dan ini kita bisa kerjasama dengan dinas koperasi. Satu hal dinas KB ya, apa nama dinasnya di Kota Padang tuh ya, dinas tentang KB, kebetulan kawan saya itu antusias tuh. Dia mengatakan Pak Ramadi ajukan saja, nanti kita support. Dan kalau ada masalah dengan dinas lain itu sampaikan ke saya, nanti kita bantu. Jadi dinas pun juga sangat antusias ini. Kemudian ini ada pelatihan pembuatan desain, artinya bagaimana kemudian kita bisa melakukan pelatihan. Tentunya nggak kita yang memberikan pelatihan, narasumber, karena kita nggak bidang expert itu. Tapi kita memfasilitasi dengan kepala dinas segala macam ya, untuk membuat bagaimana pola-pola yang lebih cantik, sentuhan-sentuhan seninya bisa lebih bagus. Kemudian perapian pembukuan, ini tadi pembukuan yang tidak masing-masing, tapi ada standarisasi, masuk juga quality control-nya. Kemudian sisi penjualan struktur, adanya perubahan sistem penjual yang terpusat dan lebih rapi. Kemudian ini adalah penyuluhan KB dan juga mungkin pola hidup sehat ya, yang kita bisa merangkul nanti kawan-kawan dari kesehatan untuk KKN tematik. Kemudian pembuatan website, nah ini kemarin juga masuk masalah digital marketing ya, yang juga menjadi core dari kawan-kawan atau anak-anak mahasiswa. Untuk sisi informasi mungkin bisa juga dilakukan di sini sebagai core KKN tematiknya. Kemudian pelatihan pembuatan website, kemudian pelatihan pembuatan perawatan website, dan lain-lainnya nanti bisa berkembang, tidak hanya 7 ini ya yang kita bisa lakukan di sini. Kemarin dari survei kita juga mereka bisa menyampaikan misalnya mereka butuh galeri, cuman modelnya seperti apa, minta tolong buat desainnya atau bisa kita bantu dari sisi teknisnya. Mungkin bisa melibatkan kawan-kawan mahasiswa teknik misalnya. Atau mereka ingin beternak ikan dan ini dikasih bibit tapi ternyata nggak oleh yang memberikan bibit. Nah, mungkin bisa kita pelatihan seperti itu melibatkan kawan-kawan peternakan. Nah, untuk FTI sendiri mungkin bisa tadi masalah digital marketing itu bisa ambil di situ. Nah, satu hal anak-anak bahwa KKN di kampung ini atau di kampung tematik ini ternyata juga dilakukan oleh semuanya, baik dari UBH, dari UNP, dari kampung lain. Waktu kita ke sana tuh mahasiswa mana Kak? UNP ya Pak Aryan, itu sedang KKN juga gitu. Dan mereka juga sedang mengadakan pelatihan digital marketing kalau nggak salah hari besok atau lusanya gitu. Nah, jadi ini merupakan tantangan juga buat kita untuk bisa kalau memang ini bisa kita ambil untuk KKN tematik kita, Nana bisa nanti kalau nggak salah datanya tanggal 6 atau nanti saya lihat lagi, itu bisa nanti tinggal saya lapor ke Pak Ujang supaya mahasiswa ini itu dicoret atau dikeluarkan dari KKN reguler dan pindah ke KKN tematik, itu bisa. Termasuk MBKM juga demikian. Kalau anak-anak sudah ambil MBKM, ya itu bisa di
konversi dengan direkognisi ya mata kuliahnya 20 SKS sudah include itu KKN tematik itu. Berarti yang dari dari MBKM itu di luar KKN tematik berarti tinggal butuh sekitar 16 SKS lagi. Syukur-syukur nanti MBKM ini bisa ngambil tugas akhir misalnya, kurang lagi tugas akhir. Berarti tinggal sisanya untuk diambil direkognisi sebagai mata kuliah. Saya kira mungkin itu ini beberapa kegiatan. Saya mau penerapan pola hidup sehat, peningkatan kinerja pembuatan website, penyebaran ke media sosial, kerjasama dengan industri, kita akan coba buat kajiannya nanti ya. Kemudian perapian buku mitra, dan seterusnya. Kemudian ya itu saya kira ini beberapa foto kegiatan ini, surat izin modal usahanya. Kemudian ini beberapa kunjungan kita kemarin. Ini model-modelnya. Ada gantungan kunci, ada tempat apa istilahnya itu untuk yang memasang masker untuk wanita. Nah itu seperti itu. Nah ini lokasinya seperti ini. Ini juga produk-produk mereka. Saya kira itu Bapak Ibu dan anak sekalian. Jadi paparannya bahwa kondisi ini kalau dari sisi untuk KKN tematik, saya melihatnya bisa. Nanti kalau iya, kebetulan yang menjadi DPL untuk kampung akrilik ini adalah 11 WD1 yang diamanahi untuk penanggung jawab di kampung tematik itu. Berarti untuk kampung akrilik DPL-nya langsung saya. Kalau memang nanti ada yang berminat untuk KKN di sini tematik, kita akan coba ramu apa yang kita perlukan. Misalnya kayak tadi ya, kita perlu dari kawan-kawan fakultas teknik, kita perlu kawan-kawan fakultas kedokteran, kita ramu, nanti kemudian kita survei lokasi, kita ketemu lagi dengan masyarakat, apa yang bisa kita lakukan, kita buat program kerja selama 40 hari. Yang pertama program kerja yang sesuai dengan core kita, kemudian yang kedua program kerja yang bisa kita bersama-sama. Misalnya setiap hari Sabtu, Minggu kita gotong royong misalnya untuk membuat marka jalan, atau membuat nomor rumah, atau misalnya membuat sanitasi, safety tank bersama dan seterusnya. Nanti kita pikirkan. Nah mungkin seperti itu gambarannya apa yang di kampung akrilik yang diamanahkan kepada kita di FTI, yang dalam ini diwakili oleh saya waktu itu di seluruh WD1 untuk mengupayakan 5 program yang tadi saya sebutkan di kampung akrilik itu. Mungkin demikian Pak Rian, dikembalikan. Baik, terima kasih Pak Ramadi. Kita langsung masuk sesi tanya jawab aja berarti Pak Ramadi? Ya, silakan Pak Rian. Baik, bagi para mahasiswa yang ada pertanyaan ya. Jadi sebenarnya ada 2 program yang kita tawarkan. Pertama KKN tematik. Jadi bagi yang ingin KKN-nya di Padang ya, di Padang kampung akrilik. Apalagi kampung akrilik ini pas di belakang Transmart ya. Atau yang memang domisilinya di Padang, yang udah ada kosannya udah diperpanjang sampai bulan Agustus, ya, nggak pengen keluar. Nah ini mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini gitu ya, untuk mengambil KKN tematik di kampung akrilik ini. Nah kemudian juga buat yang ingin memperpanjang lagi menjadi MBKM, itu mungkin ya, itu memungkinkan. Nah ini saya pengen mungkin share lagi sekarang karena udah banyak, seperti apa sih sebenarnya rekognisi MBKM membangun desa. Jadi MBKM membangun desa itu malah yang paling banyak, lebih dari 20, dia 21 dia rekognisi mata kuliahnya. Nah untuk 15 SKS itu udah ditentukan di peraturan rektor. Jadi bisa kita lihat di sini ada AND 60205 itu pemetaan potensi permasalahan desa itu 3 SKS. Nah ini akan di jurusan ini akan menjadi mata kuliah pilihan prodi. Kemudian pembangunan masyarakat ini 2 SKS AND 60206 ini juga akan menjadi mata kuliah pilihan. Jadi AND ini semuanya akan menjadi mata kuliah pilihan. Jadi ada 15 SKS. Atau mungkin kecuali yang ini ya, dan include KKN di sini ya, KKN 4 SKS. Nah, jadi ada ND 60207, 6 SKS pengembangan desa, dan 60101 KKN. Nah, jadi yang akan rekognisi oleh prodi tinggal 6 SKS. Tinggal 6 SKS.
Ya, bagi yang bisa menjadikan TA itu sangat gampang sekali. Jadi 2 SKS ini akan menjadi seminar proposal, 4 SKS ini akan menjadi tugas akhir. Jadi pas 6 SKS. Bagi yang dapat menjadikan TA ya. Jadi kalau kita setelah punya yang kemarin itu, kalau dari teknik komputer sepertinya masih sangat mungkin sekali menjadikan TA, seperti bagaimana membuat, seperti kata Pak Ramadi tadi, mereka ingin membuat galeri ya. Bagaimana kita membuat smart galeri, mungkin kalau di teknik komputer seperti itu topik yang Pak Ramadi. Jadi smart galeri, mungkin kalau orang berdiri, wah dia bisa langsung ngasih informasi tentang produk tersebut. Nah itu mungkin ya. Jadi sangat mungkin, atau membuat smart warung gitu ya. Jadi orang belanja nggak perlu ditungguin, nah, mereka bisa swalayan self-service saja. Nah itu TA-TA kita ada juga yang mengarah ke sana. Itu jadi sangat mungkin kalau pertanyaannya dijadikan TA ya. Nah kalau tidak menjadikan TA ya mau harus dicari apa yang dikerjakan yang bisa dijadikan mata kuliah. Nah itu harus didiskusikan dengan dosen pembimbingnya. Nah mungkin itu saja sedikit tambahan dari saya. Kita langsung masuk sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya tentang program ini, langsung saja raise hand atau di unmute mic-nya. Silakan. Oh iya. Belum ada ya? Oh, ada satu dari Fazi. Silakan Fazi. Baik Pak, izin bertanya mungkin terkait yang dua tadi Pak, yang jadi tugas akhir sama yang bisa dijadiin untuk seminar itu Pak. Itu apakah untuk angkatan seperti saya, angkatan 19 itu berarti belum bisa ya Pak? Angkatan 19 harusnya bisa ya. Angkatan 19 kan 19 kan harusnya sudah setelah PKL kan sudah bisa mengambil seminar proposal. Kalau di kita ya, nggak salah syaratnya itu 100 SKS, sudah mengambil mata kuliah 100 SKS, sudah PKL, nah itu sudah bisa mengambil seminar proposal. Nah, cuman rekognisi tugas akhirnya nanti itu tetap ikut schedule dari prodi ya, tetap ikut schedule dari prodi. Jadi kalau Fazi memang bisa putus dalam 1 semester, bisa kita rekognisi sebagai TA. Biasa kan TA di semester genap baru selesainya ya. Di semester ini sempro, seminar proposal. Nah, di 4 SKS lagi mungkin baru bisa kita rekognisi di semester depannya. Jadi itu masih boleh kalau nggak salah. Jadi kalau TA itu kalau nggak salah masih diserahkan ke prodi schedule-nya. Itu Fazi. Baik Pak. Mungkin ini satu lagi agak di luar topik Pak. Cuma saya juga ingin bertanya Pak. Jadi kan sebenarnya jadwal KKN perkirakan 20 Juli sampai Agustus pertengahan gitu Pak. Bagi mahasiswa yang ingin ikut magang bersertifikat MBKM, nah itu jadwalnya kalau misalnya lulus itu sepertinya dempet sama KKN Pak. Nah itu kira-kira gimana ya Pak? Nah, itu gimana? Sedang apa ya, kemarin juga sudah saya sampaikan ke Pak Ramadi ya, Pak Ramadi ya. Iya, iya. Kira-kira gimana itu Pak? Iya, lupa juga saya nanya kemarin tuh ketemu padahal dengan bidang satu. Nanti saya ini kan lah, nanti saya sampaikan ininya ini ke mana ke UPT MBKM dan juga UPT KKN ya. Kalau bentur seperti itu gimana? Artinya antara yang bersertifikat dengan KKN ya, yang dia 6 bulan, kemudian KKN pas reguler yang Juli ini ya. Saya coba hari ini follow up Pak Rian dan yang nanya privasi ya. Iya. Ya, gitu Pak Zi, nanti akan kalau dapat respon dari Pak Udi satu akan saya sampaikan lagi di grup kita. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Kemudian juga tambahan kemarin itu juga kita sudah MOA ya, MOA dengan Multipolar ya. Multipolar itu juga akan menawarkan program magang bersertifikatnya. Nah, mungkin ini bisa kita sesuaikan jadwalnya ya, yang Multipolar ini. Masalah kemarin Bu Ratna ngasih tahu, Multipolar juga akan dalam waktu dekat akan mengeluarkan program magang bersertifikatnya. Nah, itu dia akan beda jadwalnya dengan yang dari Kemdikbud kemarin ya. Karena ini memang khusus buat FTI Unan dibuatnya. Nah, itu jadi apa istilah stay tune lah. Pasti ya sebentar lagi akan ada itu pengumumannya.
Kemudian kemarin juga ada nih Pak Ramadi pertanyaan ke saya, apakah kalau TA di kampung akrilik ini dapat disubsidi apanya Pak? Pembuatan TA-nya, alatnya. Karena di Tekkom itu kan mereka membuat alat, misalnya kayak membuat smart galeri tadi, apa microcontrollernya bisa disubsidi oleh fakultas atau gimana gitu. Saya nggak berani menjanjikan ya, cuman yang jelas apa namanya Fakultas Teknologi Informasi mendapatkan dana dari universitas untuk proyek ini selama 6 bulan sampai Desember. Nah, apakah nanti sebagian dari dana itu bisa kita alokasikan untuk yang berminat melanjutkan sampai ke TA? Syukur-syukur kalau seandainya bukan cuma TA lepas ya, TA yang gabung ke MBKM tadi. Kalau yang gabung ke MBKM itu dari universitas akan dapat subsidi 500.000 per bulan itu selama 6 bulan. Itu kalau yang berminat ambil MBKM itu akan dapat subsidi 500.000 per bulan. Nah, di luar itu gimana kalau buat alat segala macam TA, ya kalau memang nanti alokasinya memungkinkan untuk itu ya, nanti mungkin kita coba rembukan dengan para kajur, sangat mungkin saja Pak Aryan untuk itu. Ya. Karena itu bagian dari bagian dari upaya kita membangun kampung itu. Hanya saja mungkin nanti begini, ketika kita buat alatnya jadi alat TA kita ya buat kampung itu, bukan wah ini alat TA saya, kita cuma numpang TA di situ. Jadi kalau kayaknya itu kayak model PKMT dulu ya, PKMPI, penerapan iptek atau teknologi yang dibiayai oleh Dikti, setelah kita buat pas jadi ya taruh di situ serah terimanya buat masyarakat situ. Karena memang tujuan kita kan untuk membangun masyarakatnya gitu. Itu mungkin Pak Rian. Ya, terima kasih Pak Ramadi jawabannya. Ada lagi pertanyaan terkait KKN tematik atau MBKM membangun desa ini? Nah, ada Ikrar ya, silakan Ikrar. Pak, izin sebelumnya bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi Pak, untuk KKN Kampung Akrilik ini durasi KKN-nya itu 40 hari seperti KKN biasa atau kayak MBKM 6 bulan gitu Pak? Soalnya masih kurang paham saya di situ ya tadi Pak. Ya, dia sama dengan KKN. KKN biasa sama 40 hari. Yang MBKM baru yang 6 bulan. Karena MBKM itu kan bukan 6 bulan, 1 semester ya. MBKM itu kan 1 semester ininya, programnya. Kalau KKN ini hanya 40 hari aja. Dan itu pun yang di Padang bisa pulang balik dia. Jadi mungkin datang jam 8, nanti selesai jam 4, kayak biasa aja. Cuma nanti ada absen, ngisi logbook, segala macam. Biasa saja ini. Ya. Jadi ada 2 ikrar yang kita tawarkan. Jadi ada yang KKN tematik, waktunya 40 hari seperti KKN reguler ya. Cuman ya ini tempatnya kalian bisa milih. Kalau yang reguler kan mungkin nggak bisa milih ya. Kalau ini ya, kalau pengen ikut ini ya tempatnya di desa Kampung Akrilik ini di Gunung Pangilun. Nah, ada lagi program yang kedua itu MBKM. Bagi yang ingin mengextend itu juga dibuka peluang ya. Seperti kata Pak Ramadi tadi, yang ingin menjadikan dia program MBKM 20 SKS membangun desa itu juga kita buka peluang. Tapi waktunya jadi 1 semester ya. 1 semester. Dia ada 2 programnya sebenarnya. Ada KKN tematik dan MBKM membangun desa. Cuman objeknya 2 program ini si Kampung Akrilik ini. Nah, gitu dia Ikrar. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ada lagi satu penanya lagi, Syukurilah, silakan. Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Saya Syukurilah Paradigma Limited dari jurusan Teknik Komputer. Jadi gini Pak, saya mau nanya sama Pak Rahmadi. Kebetulan saya dan 4 orang teman saya itu ada Hayatul Anissa, Radian, sama Syafiq dan Virus itu kan namanya dimasukkan ke dalam proposal untuk kegiatan Kampung Akrilik ini Pak. Waktu itu diminta oleh Radian untuk namanya perwakilan dari 2 jurusan. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, apakah nama-nama kami yang ada di dalam proposal itu udah pasti masuk ke dalam kegiatan di Kampung Akrilik ini atau kami masih mengikuti KKN reguler Pak?
Ya. Mungkin sekian Pak. Ya, langsung saya jawab ya Pak Rian. Ya, silakan Pak. Ya, pertanyaan bagus ya. Syukur-syukurillah ya. Jadi nama-nama itu memang saya minta ke Radian sebagai ketua BEM waktu itu. Tolong minta 5 nama karena di proposal memang diminta itu. Jadi waktu itu memintakan nama itu karena memang di proposal itu harus mencantumkan nama 5 mahasiswa sebagai tim pembuat proposal itu untuk mendapatkan dana itu. Jadi sekali lagi dana itu memang pure dana yang kita gunakan untuk itu ya. Jadi jangan disangka bahwa ini dana untuk menarik dana dan mungkin nanti fakultas bebas menggunakan. Tidak, dia harus ada tanggung jawab. Nah, pengajuan proposal itu harus melibatkan 5 orang mahasiswa. Nah, apakah kemudian 5 mahasiswa itu otomatis dia ikut dalam program-program yang kita tawarkan? Enggak, belum tentu gitu. Makanya tadi acara ini sangatnya kan menjelaskan, mensosialisasikan. Silakan kalau yang berminat, silakan. Termasuk misalnya yang 5 orang itu ternyata nggak berminat, ya nggak masalah gitu. Tapi nanti kita minta untuk membantu untuk kegiatan-kegiatan kamu aklirik yang misalnya ada pengabdian dosen di situ, pengabdian masyarakat dosen di situ, mungkin ada yang berminat MBKM di situ. Nah, kita minta bantuannya. Entah bantuan nanti berupa kunjungan ke lapangan atau bantuan pengetikan, bantu menjadi sekretaris dan seterusnya, seperti itu ininya keterlibatannya gitu. Tapi nggak otomatis ininya. Nggak otomatis langsung, nggak ada, berarti kami nggak punya pilihan Pak, enggak, maka kita bebaskan. Gitu mungkin, syukurilah. Bagus pertanyaannya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak atas jawabannya Pak. Sangat membantu kami berlima untuk menjawab pertanyaan yang dari kemarin itu bikin kami bingung Pak. Ya, tadi ada lagi Aditya tadi ya, yang sama Aditya Prawira, apakah? Iya Pak. Ya, silakan Adit. Sebelumnya izin bertanya Pak, ini kan Pak, kami kan belum diberikan waktu untuk info KKN secara pastinya Pak. Itu kalau misalnya mau mendaftarkan ke KKN tematik ini bagaimana Pak? Soalnya kan sementara dari yang info pastinya itu belum ada gitu Pak. Dan apakah memang bisa dipilih secara begitu Pak untuk KKN-nya Pak? Terima kasih Pak. Ya, baik. Mungkin silakan Pak Ramadi. Ya, sosialisasi ini sebenarnya untuk memberikan gambaran kepada kalian, pada anak-anak, gambaran KKN yang akan kalian lakukan itu kira-kira seperti itu. Detailnya nanti kalau kalian udah pilih itu, kayaknya tertarik lah, karena dia tertariknya kalian mungkin tidak karena pernah ke lokasi itu mungkin, tapi dari penjelasan ini. Mungkin karena dia di Kota Padang, dia enak, kemudian dekat, kemudian tertarik juga pengen kayaknya berbau keilmuan kalian untuk bisa menerapkan disinformasi atau teknik komputer di situ. Sebatas itu dulu. Nanti kalau kunjungan lapangan bisa setelah itu, tapi pilihannya kalau memang itu bisa daftar ke jurusan. Nah, apakah kemudian bisa dikeluarkan? Bisa. Dia masih masa periode itu untuk melaporkan ke UPT KKN. Nanti kalau deadline-nya kalau tidak salah tanggal berapa ya? Tanggal dalam minggu ini ya. Nanti saya pastikan lagi, nanti saya sampaikan ke Pak Rian. Nanti deadline untuk mahasiswa boleh pindah dari KKN reguler ke KKN tematik. Nanti akan saya laporkan ke Pak Ujang. Setelah itu nanti anak-anak akan dialihkan gitu. Tapi pilihan itu tolong pilihan yang memang berdasarkan kalian memang tahu dua-duanya. Jadi sehingga mengikuti KKN-nya pun juga lebih serius gitu. Nah, daftar ke jurusan, nanti jurusan nanti merekap, kemudian nanti terbentuk timnya, langsung kita laksanakan ini gabung dengan yang lain. Ini juga akan saya tawarkan juga kepada fakultas lain, ya, karena kita juga perlu kayak tadi ya, ada fakultas ekonomi, ada fakultas kesehatan, fakultas kedokteran yang kita perlukan untuk membangun KKN tematik, karena tema-tema itu juga mereka perlukan di kampung itu. Mungkin itu jawabannya, Pak Rian. Mungkin Pak Rian bisa nambahkan. Ya, terima kasih Pak Ramadi. Ya, jadi mungkin yang tertarik nanti lapor Kak Mala ya, lapor ke Kak Mala kalau di JTK ya. Kalau di JSI ke Kak Nia sekarang ya, Kak Nia. Nah, sekalian juga kalian pilih mau inginnya itu KKN tematik atau MBKM membangun desa. Karena emang ada 2 program yang kita tawarkan ya. Ada 2 program yang kita tawarkan.
Ya mungkin itu. Berikutnya ada juga ini Farhan Alfatra. Silakan Farhan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sebelumnya izin bertanya, saya Farhan Al-Fatra dari Teknik Komputer. Saya ingin bertanya Pak mengenai lebih ke teknis pelaksanaan dari MBKM Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana teknis dari MBKM ini, apakah sama dengan KKN yang memiliki beberapa proker gitu Pak, atau bagaimana? Mungkin itu pertanyaan saya kemudian. Pertanyaannya Pak, MBKM? Yang program MBKM-nya gimana Pak Permadi? Ya, jadi begini ya, MBKM itu ketika kalian pilih membangun desa, maka sejatinya tidak ada kuliah di situ, meskipun punya kelowongan waktu ya. Sejatinya itu nggak ada kuliah, makanya sebenarnya MBKM ini kan ditawarkan kepada semua jurusan, semua departemen, agar mereka bisa meng-arrange kurikulumnya sehingga mahasiswa yang ikut itu memang nggak ada kuliah lagi. Meskipun mungkin tempat kami kerja itu, tempat kami MBKM ini setiap hari Selasa ini kosong, bisa nggak kami kuliah di situ sehingga ada kuliah reguler juga. Maka tadi saya bilang secara idealnya nggak boleh sebenarnya itu. Artinya mereka sudah dapat 20 SKS di situ, itulah modal atau SKS yang mereka kumpulkan di semester itu. Nah, jadi adapun teknis seperti apa? Ya kalian tiap hari datang sebagaimana kuliah 20 SKS misalnya, tergantung dari ada kognisi mata kuliah yang ditawarkan. Kayak tadi ada perencanaan desa, ada apa. Nah, berarti kalian sebenarnya tidak lagi ke ruang G, gedung I atau gedung kuliah bersama atau ke fakultas, tapi ke sana, ke lapangan langsung. Sehari misalnya berapa? 2-3 jam kita untuk menginikan nanti akan ada berhubungan dengan dosen-dosen pendampingnya untuk mencapai sasaran dari mata kuliah itu. Dan kalian cari itu selama 6 bulan, rutin tiap hari datang. Itu ada list kehadiran, pengaturan ininya, pengaturan jadwalnya, hariannya, dan memang waktu lebih fleksibel ya. Karena dosen juga nggak ada di situ. Bukan berarti kalian datang ke situ nanti dosen nunggu di situ, enggak. Kalian di situ cuma dosennya mengarahkan, kalian targetnya ini, nanti tinggal dibuat oleh dosennya ke lapangan hari ini untuk mata kuliah ini, nanti mata kuliah yang lain ini, sehingga ujungnya tiap hari kalian ke sana gitu. Seperti itu mungkin gambarannya. Mungkin ya. Pak Rian bisa nambahkan. Ya. Nah, Pak Rian juga gabung di grup MBKM. Ya. Nah, jadi sebenarnya detail kegiatan itu bisa dilihat di Peraturan Rektor nomor 17 tahun 2020 ini. Jadi program-program yang akan kalian lakukan yaitu pertama ini misalnya adalah harus membuat laporan potensi dan permasalahan di desa atau nagari tersebut. Nah, ini ada apa saja poin-poin yang harus kalian lakukan gitu ya. Menganalisis sumber-sumber data primer, sekunder yang ada di kampung. Nah, ini ada listnya. Mampu mendeskripsikan potensi. Nah, ini juga ada nanti di bawah bentuk laporannya, pelaporannya itu seperti apa juga ada di bawah nantinya. Nah, jadi ini sebenarnya mata kuliahnya ya. Pembangunan masyarakat. Nah, pembangunan masyarakat ini kalian harus ngapain di kampung tersebut? Nah, di sini ada mampu mengenal masyarakat pedesaan, mampu menjelaskan proses sosial dan kelembagaan di tempat tersebut. Ya, jadi sebenarnya ini sudah lengkap ya. Nah, kemudian juga ada mata kuliah pilihan ini tadi sudah kita bahas sedikit ya. Ini bisa dikaitkan dengan TA tadi ya. Jadi otomatis jadi sempro dan tugas akhir yang 6 SKS kalau bisa dikaitkan dengan TA. Nah, ini yang mungkin yang kita membahas yang mata kuliah AND ya. Nah, yang AND itu ada pengembangan desa. Nah, ini ada poinnya juga. Kalian harus ngapain di sana. Sini mampu mengaplikasikan teori dan konsep secara profesional pada jenis kegiatan ditetapkan dalam membangun desa, mampu merancang inovasi solusi permasalahan di desa. Nah, ini kegiatannya ngapain? Nah, ini dia menyusul proposal ya, melaksanakan kegiatan yang dipilih, mengisi logbook, menyusun laporan akhir. Nah, ini sebenarnya sudah lumayan detail ya sebenarnya di Peraturan Rektor nomor 17 ini. Nah, ini yang terakhir yang pembangunan desa tadi ya. Nah, jadi itu dia Farhan. Jadi kita sebaiknya baca dulu yang Peraturan Rektor nomor 17. Di sana ngapain? Nah, mungkin yang KKN-nya mungkin sama ya, yang seperti KKN tadi itu memang ada karena di sini ada juga poinnya KKN. Nah, ini yang
biasa kalian lakukan di KKN yang reguler ya. Ada beberapa program yang di KKN yang reguler, nah cuman untuk mata kuliah yang lain ini dia punya CP yang berbeda lagi. Nah ini yang, dan ada detail kegiatannya kita harus ngapain, dan ada luarannya apa yang harus kita buat untuk pengakuan kalau kita sudah melakukan kegiatan ini. Nah itu, seperti itu dia, Farhan. Ini ada semua peraturan ini ada di web MBKM Unan. Nah, di web MBKM Unan ya. Dan rekognisinya itu juga ada di web MBKM Unan. Ya mungkin kira-kira seperti itu, Farhan. Apakah sudah menjawab atau belum? Baik Pak, sepertinya sudah menjawab Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Sudah tidak ada Pak Ramadi, apakah kita langsung kita tutup atau gimana Pak? Ada Pak Dekan rasanya mungkin. Pak Dekan mau. Ya. Assalamualaikum Pak Dekan. Salam Pak Rian. Langsung ditutup saja Pak. Baik, sebentar sedikit ada saya sedikit pengarahan dari Pak Dekan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Satu dan Pak Kajur. Ini saya ingin menegaskan saja bahwa kita memang sangat-sangat berharap gitu ya bahwa mahasiswa FTI ini banyak melakukan kegiatan di luar. Artinya dengan adanya MBKM itu diharapkan banyak yang terlibat. Secara Unan, FTI itu termasuk fakultas yang sangat rendah pencapaian MBKM-nya. Di awal-awal dulu paling tinggi gitu, termasuk yang paling tinggi ketika magang bersertifikat, tapi entah kenapa akhir-akhir ini mahasiswa FTI itu banyak yang tidak bersedia melakukan kegiatan MBKM itu. Itu Pak Rahmadi ya, dari data yang kita dapatkan. Jadi mudah-mudahan dengan informasi ini salah satu hal yang ini, dan kemudian dari informasi Pak Kajur tadi, Pak Rian, dan kemudian juga kita mendapatkan informasi dari Pak Husnil bahwa jurusan kita, departemen saya secara resmi, jadi saya ingin menyampaikan juga kepada mahasiswa semua, tolong disampaikan ke kawan-kawan, mulai hari ini nanti siang itu akan ada pengukuhan ketua departemen dan sekretaris departemen. Ya, jadi mulai hari ini secara resmi jurusan kita itu berganti nama menjadi departemen. Jadi kita ada 3 departemen, Departemen Teknik Komputer, Departemen Informasi, dan Departemen Informatika. Ketua jurusan di Teknik Komputer karena Bu Rahmi itu pindah home base-nya menjadi dosen di Informatika, maka nanti sekretaris departemennya itu adalah Bu Tati Erlina, Dr. Eng. Kemudian di Informatika itu ketua departemennya Pak Wahyudi dan sekretaris departemennya Bu Rahmi. Sementara kalau di sistem informasi masih tetap sama, ketua departemennya Pak Husnil, sekretaris departemennya Pak Riki. Jadi informasi yang mudah-mudahan ini bisa diteruskan kepada mahasiswa yang lain. Kalau ada radian tolong disampaikan, atau karena bukan radian lagi ya, ketua BEM-nya, gubernur BEM-nya, tolong disampaikan kepada mahasiswa seperti itu. Dan kemudian berkaitan dengan tadi, sekarang jurusan mungkin dulu-dulu mahasiswa gamang dengan rekognisi itu. Itu yang saya perhatikan. Dosen gamang, kemudian juga mahasiswa gamang. Tapi karena kita sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dan perbincangan untuk rekognisi MBKM ini, insya Allah untuk berikutnya rekognisi ini nggak ada masalah. Kan begitu ya Pak Kadep? Ya, Pak. Saya harus membiasakan diri nih menyebut Pak Rian menjadi Pak Kadep gitu ya. Biasanya Pak Kajur. Jadi mudah-mudahan dengan contoh dari kita ini sekarang mengadakan Zoom meeting ini dengan penjelasan dari Pak WD1, penjelasan dari Pak Kadep tadi, mahasiswa tidak ada yang ragu lagi untuk mengambil MBKM. Ya. Tapi memang prinsipnya, seperti kata Pak WD1 tadi, begitu mahasiswa mengambil MBKM, itu memang tidak ada lagi kuliah di
karena dia sudah mengambil 21 SKS. Walaupun mungkin kalau dia 24 SKS, bisa saja kalau memang di Padang gitu ya, itu bisa jadi sampai 24. Kan begitu ya Pak Kadep ya? Kalau dia memang jatahnya 24 gitu ya. Tapi kalau memang jatahnya 21, ya itu full semua untuk MBKM gitu. Ya, jadi di dalam pengisian KRS itu sesuai dengan MBKM. Walaupun nanti mungkin MBKM agak terlambat, itu bisa difasilitasi. Jadi jangan khawatir juga mahasiswa, seperti tadi ada pertanyaan, ini waktunya tidak bersamaan dengan saat kita KRS dan sebagainya, itu jangan khawatir, kita akan fasilitasi. Jadi begitu ada yang MBKM, lapor saja kepada Kadep, atau kepada departemennya masing-masing bahwa saya mengambil MBKM di sana gitu ya, apakah itu magang, apakah itu membangun desa ataupun penelitian gitu ya, itu nggak ada masalah. Nanti kita akan inputkan di Sipena itu dari administrasi di departemen. Kan begitu ya Pak Kadep ya. Jadi kita akan bantu. Jadi jangan khawatir. Jadi jangan khawatir bahwa nanti akan terlambat, tidak bisa ikut SKS-nya akan terbuang dan sebagainya. Insya Allah itu tidak akan terjadi. Yang penting adalah komunikasikan segera, karena penting sekali komunikasi antara pembimbing di departemen dengan pembimbing di tempat MBKM tersebut. Ya, jadi jangan di tengah-tengah atau jangan di ujung-ujung. MBKM baru lapor bahwa saya MBKM itu akan menjadi masalah tersendiri nanti gitu ya. Jadi ini mengingatkan saja pada mahasiswa, semuanya diinformasikan di awal sehingga kita bisa setting, bisa kita lakukan apapun yang diperlukan untuk supaya mahasiswa tidak dirugikan. Prinsipnya itu, mahasiswa insya Allah tidak akan dirugikan. Ya, itu prinsip yang kita pegang dari universitas, fakultas sampai ke departemen. Jadi itu saja Pak Rian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan acara ini PAMOR, katakanlah sekarang kan PAMOR atau nama fakultas itu salah satunya adalah keterlibatan di MBKM. Jadi mudah-mudahan bisa meningkat keikutsertaan mahasiswa FTI di dalam MBKM maupun dosen-dosen di ketiga departemen dalam mengisi MBKM ini gitu ya, praktisi mengajar maupun dosen beraktivitas di luar departemennya sendiri. Itu saja Pak Rian, terima kasih atas kesempatannya dan mudah-mudahan kita semua, sehat selalu, diberi kekuatan, diberi kelancaran dalam mengemban amanah kita masing-masing ya, sebagai pimpinan fakultas, sebagai pimpinan departemen, sebagai dosen dan sebagai mahasiswa. Kita perannya, kita punya peran masing-masing di dalam organisasi ini. Sekian saja, terima kasih. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas arahannya Pak Dekan. Mungkin dengan selesainya arahan dari Pak Dekan, Pak Ahmad tadi dapat kita tutup sesi sosialisasi dari dua program yang kita tawarkan ini. Jadi ada KKN tematik dan MBKM membangun desa untuk kampung akrilik di Gunung Pangilun. Terima kasih juga kepada Pak PD1 yang telah memberikan paparan tentang program yang diamanahkan kepada FTI untuk kampung akrilik ini, dan juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah menyempatkan hadir pada acara sosialisasi ini. Demikian saja kita tutup acara sosialisasi ini. Mohon maaf atas kelebihan atau kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rian, Pak Dekan, pamit ya. Pak Ramadi, Pak Dekan, Pak Ibu. Kita end kan ya, Ibu.